Ya, Shalom saudara, selamat berjumpa kembali dalam program SOS, Sahabat Orang Sakit, sebuah pelayanan yang unik, di mana ada tim di Singapura, di Penang, Kuala Lumpur, Batam, Makassar, Jakarta, Surabaya, Semarang, dan dari berbagai kota, yang melayani orang-orang sakit. Macam-macam pelayanannya, dari penjemputan di airport, menemani rumah sakit, mendoakan, sampai juga ada penggalangan dana jika dibutuhkan, tapi tidak menjanjikan, tapi sering ada kisah-kisah mujizat, bukan soal sembuhnya, sakit tetap sakit, tapi ada mujizat pembiayaan, jadi ceritanya macam-macam. Ada juga mulai dibangun rumah singgah di Makassar, di Batam, ketika ada orang misalnya dari Ambon berobat ke Makassar, dan kalau menginap di rumah sakit hotel bintang 7 ya, lebih mahal daripada hotel bintang 5 per malamnya, maka bisa rawat inap dan menginapnya di rumah singgah. Itu adalah pelayanan dari SOS. Nah, mereka-mereka yang mendapatkan berkat atau mengalami mujizat, mujizatnya bukan hanya sekali lagi sakit dan sembuh. Apa artinya sembuh? Kalau meninggal masuk neraka. Jadi mujizatnya adalah mujizat kehidupan. Nah, kali ini sudah hadir di tengah-tengah kita, ya. Saya undang nama lengkapnya Juliana Lee, tapi dipanggilnya Yuli atau Iyul, ya. Yuli aja lebih enak. Ya, selamat malam Yuli. Selamat malam. Ya, ini kalau kelihatan pelontos begini udah ketahuan nih. Nih, rambut-rambut model baru ya. Iya, ini udah agak tumbuh, sebelumnya kayak Upin Ipin. Ini memang tren baru atau gimana nih? Ya. Justru kalau kayak begini jadi terlihat mana yang punya semangat luar biasa, mana yang tidak. Oke. Ya, jadi langsung aja boleh cerita apa yang dialami oleh Juliana sebenarnya. Ya, sebetulnya saya sakit itu masih baru ya. Saya awalnya tuh dari 2020. Pas pertama kali COVID saya sakit. Oh, COVID. Nah, diagnosanya kenapa? Bukan COVID tapi bukan. Pernah dicurigai tapi bukan. Nah, selama saya berobat di Bandung karena memang saya awalnya di Bandung, sampai akhirnya Tuhan izinkan saya berobat di Singapura, dan diagnosanya itu selama 2020 sampai 2021 itu diagnosa saya adalah anemia aplastik. Anemia aplastik itu anemia aplastik. Jadi itu kelainan produksi darah pada tulang sumsum belakang. Nah, tulang sumsum belakang itu memproduksi 3 hal, sel darah merah, darah putih, dan juga trombosit. Pertama kali hancur 3-tiganya. Sampai akhirnya ada pengobatan, yang nggak bisa naik itu cuma 1, sel darah merah. Jadi saya tuh hanya bisa naik sel darah merahnya kalau ditransfusi. Kalau nggak ditransfusi, dia turun. Dan saya transfusi itu rata-rata normalnya setiap 2 minggu sekali. Nah, itu tuh dokter bilang di Bandung nggak ada obatnya. Jadi mau nggak mau harus ke negeri tetangga. Saat itu yang buka tuh hanya Singapura. Yang lain tutup border karena COVID. Nah, puji Tuhan diizinkan masuk Singapura. Dan saya berobat di sana 1 tahun. Saya berpikir dulu, kayaknya cuma 2 minggu kali ya awalnya. Tapi molor menjadi 1 tahun. Dan ketika saya ke sana, saya sendiri. Suami dan anak di rumah di Bandung. Saya sendiri, banyak jatuh bangun lah, karena dulu tuh saya jujur ya, saya tuh Kristen, tapi Kristen KTP. Jadi saya tahu Tuhan saya, tapi saya nggak kenal. Jadi buat saya ke gereja itu hanya formalitas, hanya sekedar ya memang saya harus ke gereja hari Minggu. Setiap hari saya berdoa, tapi yang formalitas, pagi-pagi doa, malam-malam doa, isinya sama. Bertahun-tahun nggak ada yang beda, isinya sama. Nah, sampai akhirnya Tuhan izinkan saya sakit, saya ke Singapura. Di tengah-tengah pergumulan saya sakit, saya nggak kenal siapa-siapa ke Singapura. Saya cuma tahu dokternya dikasih tahu kalau sakit pilih dokter yang ini.
Dan selain itu saya nggak kenal siapapun juga. Sampai akhirnya mungkin ini sih memang udah jalannya Tuhan. Saya diperkenalkan dengan SOS. Waktu itu yang menangani di Jakarta, yang di Singapura itu Pastor Stefanus dengan Pastor Ipa. Nah, akhirnya mereka yang mensupport saya, mereka memberikan saya banyak teman yang senasib sepenanggungan, dan juga di situ saya yang dulunya hanya tahu Tuhan, akhirnya saya kenal Tuhan sedikit-sedikit. Jadi awalnya kalau menurut saya dipanggil tuh ke Singapura melalui sakit saya ini untuk bertobat. Amin. Kalau dari segi sakitnya sendiri waktu itu seberapa parah sih, diagnosanya tuh seberapa gawat penyakitnya, atau biasa aja, atau mematikan, atau apa ya? Untuk anemia aplastik ini biasanya dokter di Indonesia bilang obatnya nggak ada di Indonesia. Jadi ada satu obat namanya itu ATG. ATG ini hanya bisa ditemukan di negeri tetangga karena itu harga obatnya juga cukup mahal, dan karena itu dan cara mengobatinya itu nggak bisa sembarangan. Mereka harus dipantau beberapa hari. Bukan soal mematikan apa enggak ya, tapi biayanya yang Ya, tapi memang cukup mematikan karena sebetulnya sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit itu kan menjaga kelangsungan hidup. Ya. Nah, biasanya normalnya sel darah merah orang itu kan normalnya untuk perempuan 12. Ya. Angka saya itu biasanya di 6 atau 7, pernah di 4. Wow. Jadi itu kalau udah agak turun, saya cuman agak kelenyengan aja, pusing tuh. Terus pucet, biasanya pucet. Kalau darah merah. Jalan pun kadang-kadang nggak bisa. Iya. Gitu. Dan kalau trombosit waktu turun juga, trombosit itu kan biasa normalnya orang 150.000. Saya pernah di 40.000. Pernah juga di 27.000. Udah 1/5, 1/6, 1/7. Ya, dan itu tuh nggak boleh berdarah. Sikat gigi pun nggak boleh bleeding, karena takutnya udah berdarah, mengeluarkan darah, takut nggak berhenti. Wow. Dan itu setelah setahun, 2 tahun di Singapura, selesai, sembuh? Nah, setelah 1 tahun, puji Tuhan, sembuh. Saya pulang ke Indonesia bulan November 2021. Nah, saya pulang, ternyata 2 bulan kemudian muncul benjolan. Jadi dari saya pulang sebetulnya ada benjolan. Nah, benjolan-benjolan beberapa, tapi dia muncul hilang. Sampai akhirnya di di bulan Januari, sel darah merah saya yang tadinya normal, udah dari normal, turun lagi, ngedrop mulai sedikit-sedikit. Sampai akhirnya 1 bulan itu saya masuk rumah sakit 3 kali. Karena ditransfusi. Saya udah pikir nih kayaknya ada yang nggak beres. Dan benjolan itu makin bengkak, makin besar. Sampai akhirnya saya putuskan, oke, kita PET scan dulu di Jakarta. Nah, di Jakarta PET scan, hasilnya itu dicurigai dokter di Jakarta dan di Bandung kanker limfoma. Kanker darah ya. Ya, bukan darah sebetulnya, mungkin karena ada benjolan semacam getah bening. Kanker getah bening, ya. Ya, tapi kita sebutnya limfoma karena ada benjolannya kan. Nah, lalu akhirnya saya berangkat lagi ke Singapura. Saya sampai di Singapura awal Februari. Dengan pengecekan segala macam semuanya ternyata memang betul kanker limfoma. Dan stadiumnya udah stadium 4. Waduh. Udah langsung saya syok pas dengar, aduh, langsung stadium 4. Langsung udah paling tinggi gitu kan. Tapi ya, saya berpikir baru aja sembuh nih gitu kan, baru saya sembuh nih. Iya. Tahu-tahu malah penyakit lain yang lebih gawat. Yang lebih parah gitu kan. Ya kalau di dalam hati orang kan suka ada yang tanya, kecewa nggak sih Yul? Saya jujur sih ya, saya ngerasa Tuhan kok gini ya gitu. Kok kemarin ini udah oke, ini ada cobaan apa lagi nih gitu dalam hidup saya gitu kan. Tuhan mau bicara apa dengan saya sampai akhir, karena dulu saya kan masih baru Kristen 1 tahun yang lalu, betul nggak? Saya pikir apa masih ada yang perlu saya perbaiki? Apa nih yang Tuhan mau gitu kan? Sampai saya berpikir akhirnya ya udah deh, nggak bisa diapa-apain. Udah berserah aja.
Oke. Karena orang bilang kan berserah itu gampang, buat saya itu susah. Karena posisinya orang lain mungkin berserah masih ada support keluarga yang dekat. Saya kan di negeri orang sendiri juga, yang kedua kali datang masih sendiri. Dan saya juga nggak tahu ini tuh berapa lama saya di Singapura kan. Jadi masih tanda tanya kan. Terus saya lihat orang lain yang dulunya cancer, sesama yang penyintas juga, kayaknya sendiri mereka bilang, kamu sendiri yakin nggak mau ditemenin? Saya bilang bukannya nggak mau ditemenin, nggak ada yang bisa temenin. Jadi bukan pilihan kalau buat saya gitu kan. Sampai saya mikir, udahlah nggak apa-apa, nggak ada orang, yang penting punya Tuhan. Wow. Sampai akhirnya ada suatu ketika waktu pengobatan ini, pengobatan kemoterapi, saya masih punya harapan kepada obat dan kepada dokter. Walaupun saya bilang saya percaya sih sama Tuhan, Tuhan tolong saya. Tapi suatu kali saya menyadari bahwa sebetulnya saya tuh masih berpegang kepada dokter, kepada orang kan, dan berpegang kepada obat. Sampai akhirnya Tuhan cabut semuanya. Dokter juga udah nggak bisa kasih obat, jadi obatnya waktu itu obat penahan sakit. Udah benar-benar sakit luar biasa, sampai doa juga nggak bisa, ngomongin juga udah nggak sanggup. Dan saat itu beberapa hari, sampai dokter udah nggak bisa kasih penahan sakit, karena menurut dia dosisnya udah terlalu tinggi. Wow. Kalau dikasih, semua hasil darah saya tuh udah ngedrop, nanti tambah ngedrop, takutnya nanti tambah parah. Jadi dia bilang mau nggak mau, kamu tahan. Dan sakitnya itu setiap 1,5 jam sakit, jadi benar-benar nggak bisa dikasih obat. Wow. Nah akhirnya ya udah saya menyerah. Di situ saya nyerah, Tuhan, ya udah apa deh yang Tuhan, maksudnya saya berserah, udah saya berserah, benar-benar berserah. Udah sampai nggak bisa doa, saya cuma ngomong, Tuhan ampuni saya. Saya bicarakan itu berulang-ulang, Tuhan ampuni saya, Tuhan ampuni saya. Sampai akhirnya itu berlalu. Dan ketika berlalu, saya baru bisa doa lagi, bisa keluar puji-pujian, gitu kan. Dan hal itu yang membuat saya yakin, ya memang sih, selama ini pola pikir saya salah. Walaupun di mulut bilang, saya percaya, saya mengandalkan Tuhan. Tetapi sebenarnya kadang-kadang dalam hidup saya tidak memprioritaskan Tuhan. Oke, sebelum saya mau bertanya nanti, apa yang membuat Yuli kuat ya? Tapi sebelum dijawab, saya pengen memberikan Yuli komentarin foto-foto ini ya, foto-foto ini dulu. Ini Yuli sebelum sakit apa sesudah? Nah ini sebelum, 2 bulan sebelum saya sakit. Ini awal 2020. Rambutnya tebal dan panjang ya. Ya. Oh ini yang benjolan di leher. Belum. Nah kalau ini tuh ketika saya didiagnosa anemia aplastik. Karena saya mengkonsumsi steroid, jadi bengkak. Semua bengkak. Oh, ini ya memang. Jadi kayak kelihatan bengkak kan, tapi ini dulu benjolan belum muncul. Dari waktu anemia plastis itu dikasih steroid ya? Dikasih. Untuk memaintain supaya darah merah nggak terlalu drop. Tapi banyak orang kalau dikasih steroid akhirnya beranjak ke kanker loh. Bener loh. Mungkin ya kayaknya. Karena orang yang lumpuh, sakit lutut, kasih steroid, 2 tahun lagi kanker, setahun lagi kanker. Itu banyak cerita, karena saya kan jadi host begini, atau pimpin komunitas kesehatan sekarang ini, banyak cerita begitu dari steroid. Oke, tapi itu ya lupakan dulu aja. Tapi kita sekarang, nah kalau ini yang dioperasi di sini apa nih? Nah, ini adalah biopsi pertama. Ini hari kedua saya datang di bulan Februari. Jadi hari kedua saya datang, lalu ketemu dokter kan, dan besoknya tuh dokter langsung ambil sel biopsi yang benjolan itu. Kebetulan benjolan saya kan banyak, tetapi yang paling tidak punya resiko itu yang di leher. Oh, Jadi diambil ini yang di setelah leher. PET scan. Ya. Oke, terus ini pada waktu. Nah ini sesudah kemo pertama, saya mulai dipasang itu namanya PICC line.
Jadi karena gini, nadi saya itu nadi di tangan udah nggak bisa ditusuk. Jadi dia masuk cairan, keluar lagi cairan, terus bengkak. Jadi udah biru-biru semua, akhirnya dipasang PICC line ini. Nah, ini untuk dimasukkan obat atau ambil darah atau masukin infus apapun lewat situ. Dipasang selama 6 bulan. Kayak orang cuci darah gitu ya, pasang. Ya, masuknya situ. Jadi nggak usah tusuk-tusuk lagi, karena itu nyambung sampai ke sini, sampai ke dada. Terus setelah kemo, berapa lama nih sampai rontok semua ini? Nah, ini kemo ketiga. Habis deh, rambut deh habis. Habis kayak coplok gimana ya, jatuh aja gitu. Oke, ya, oke, saya lanjutkan. Nah, yang dialami kalau dari pertama ke Singapura anemia plastis, lalu yang kedua divonis kanker. Di antara dua itu, kalau diingat-ingat, yang lebih down yang mana? Yang paling lebih berat? Ya, Kang. Beratnya berbeda sih. Yang pertama Tetapi yang bikin shock tuh sebetulnya yang limfoma. karena pertama kali menghadapi sakit, sendirian lagi ke Singapura, ya. Enggak juga, karena gini, saya berpikir anemia aplastiknya udah beres. Jadi pas dapat limfoma itu, ya walaupun maksudnya ada benjolan kan kita pasti feeling ada sesuatu yang nggak beres. Tapi saya yang nggak nyangkanya itu stadiumnya. Karena tadi langsung 4 lah. beres kok tahu-tahu stadium 4 gitu ya. Iya gitu. Itu bikin agak kaget, shock gitu. Ya, ya. Nah, terus apa yang buat Yuli kuat menghadapi masa-masa itu? Sebenarnya ini jawabannya mungkin banyak orang bilang klise ya, tapi saya merasa kasih Tuhan tuh luar biasa. Karena kalau Tuhan nggak sayang, waktu saya di posisi seperti ini, Tuhan tuh nggak kasih banyak berkat. Berkat itu bukan cuman kita bicara tentang uang ya, tapi orang yang mensupport saya, menurut saya itu luar biasa berkatnya. Bahkan seseorang yang saya nggak kenal sama sekali. Kalau bukan Tuhan yang kasih, nggak mungkin terjadi. Iya. Karena waktu orang sakit, ya butuh dukungan, butuh doa, butuh sahabat, dan kita nggak yakin mendapatkan, tiba-tiba ada yang peduli, gitu, ada yang support, dan itu iya. Karena juga saya sendiri sekarang kan bergerak di pelayanan ya namanya pola hidup sehat ya. Lalu ada orang-orang yang memang secara ekonomi nggak sanggup karena mereka juga mengalami ada yang kanker, ada yang limfoma juga, kelenjar getah bening, macam-macam, dan bisa dibayangin mereka ada di Ambon, mereka di Papua, mereka ada di desa di Jawa, tapi jangankan yang sampai ratusan juta ya, belas juta aja nggak ada gitu. Terus tiba-tiba saya ajak untuk ya sekarang memang ini sebuah alternatif namanya ya, pola hidup sehat, pola nafas, doa bareng, walaupun doanya dalam bentuk sambil pola nafas, ya beberapa sampai menangis gitu ya. Terutama bahwa masih ada yang peduli, gitu, masih ada yang concern. Nah itu mereka juga japri bahwa kayak bilang begini, aduh Pak Jarod jadi malaikat buat saya katanya. Tapi saya dengar cerita begini juga saya bisa merasakan sih kalau saya di posisi, saya mencoba merasakan kalau saya di posisi Yuli katakanlah begitu kan, apalagi di rantau di negeri orang. Kalau kita di Jakarta, di Bandung, ada paman, tante, tetangga, nenek, kan namanya Indonesia kekerabatannya kan tinggi sekali. Tapi di luar negeri, tapi tiba-tiba ada sahabat orang sakit, ada yang mendoakan, ada yang mengunjungi, bahkan ada yang memberikan lebih daripada sekedar kunjungan dan doa. Itu memang kita seperti melihat bahwa karya Tuhan yang nyata gitu ya. Oke. Dari sisi firman Tuhan atau lagu, ada yang diingat sebagai kekuatan waktu itu? Saya dapetin ini, saya lupa ada dari mana, tapi saya suka sekali dengan tulisan firman di Ulangan 31 ayat 8. Oke, Ulangan 31 ayat 8. Saya buka ya, biar ini saya buka di ya.
Ulangan pasal 31 ayat 8. Oke. 8. Sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Wow. Dari ayat ini apa yang Yuli dapatkan atau yang berbicara apa kepada Yuli? Ya, saya ngerasa maksudnya kadang kita berpikir bahwa Tuhan tuh nggak dengar. Dia nggak peduli dengan kita sakit atau kita punya beban berat. Tapi sebetulnya Tuhan tuh satu langkah selalu di depan kita. Dia sebetulnya selalu ada di depan kita. Nungguin kita nih. Cuman masalahnya kitanya juga masih tetap berpegang nggak sama Tuhan. Kalau masih tetap, Tuhan tuh tuntun sebetulnya. Dia juga terus sertain kita kan. Walaupun sebetulnya kayak saya, kalau di flashback juga saya juga nggak kenal Tuhan saya secara pribadi gitu kan. Tapi sebetulnya Tuhan tuh selalu ada di depan saya. Sebenarnya dia selalu menyertai saya, cuman sayanya yang nggak sadar. Nah, firman ini tuh ngasih tahu saya hal yang kayak menampar diri saya sendiri. Selama ini sebetulnya Tuhan tuh ada. Makanya jangan khawatir. Tuh. Ya. Saya baca ulang deh ya, ini ayatnya ya. Ulangan pasal 31 ayat 8. Tapi saya akan coba baca yang MILT. Dan Tuhan adalah Dia berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertaimu. Dia tidak akan menenggelamkan ataupun meninggalkanmu. Janganlah takut ataupun gentar. Yang terjemahan baru tadi, jangan takut dan jangan patah hati. Terjemahan yang lain, ya, yang saya baca, AVB, Tuhan sendiri akan memimpin kamu dan Dia pula lah yang akan menyertai kamu. Dia tidak akan membiarkan kamu dan tidak akan meninggalkan kamu. Jangan takut dan jangan kecut hati. Jadi ada 3 kata yang ya sebenarnya mirip ya. Jangan kecut hati, jangan patah hati, jangan gentar. Bahkan dalam bahasa Indonesia sehari-hari disebut jangan cemas. Karena memang yang namanya takut, gentar, cemas, patah hati justru akan memperparah keadaan. Dan banyak orang tahu hal itu, tapi masalahnya kan di mana nggak tawar hati, di mana nggak patah hati, di mana nggak takut. Fakta dan keadaannya kan begitu. Kenyataannya stadium 4, kenyataannya biayanya tinggi, dan seterusnya. Maka benar pada saat itu tanpa Tuhan menurut saya ya banyak orang tidak akan sanggup. Makanya makin memburuk, bahkan akhirnya ya tidak pulih. Nah, kalau Yuli, selain dari ayat tadi, mungkin boleh tambahkan lagi ada atau bukan kekuatan sekarang mungkin. Dari seluruh hal ini, kalau Yuli sekarang boleh katakan ya pulih ya, pulih, selesai masa kemoradiasi, flashback ini semuanya. Tentunya biaya besar. Setahun di Singapura, luar negeri, pisah keluarga juga bukan hal yang mudah. Tapi berkat apa yang Yuli dapatkan? Berkat paling luar biasa menurut saya sih saya bisa kenal Tuhan ya. Itu pertama. Karena saya yang dulunya Kristen KTP itu ya saya tuh punya teman banyak. Tetapi satu pun juga nggak ada yang bisa bawa saya ke Tuhan karena saya terlalu keras hati. Sampai akhirnya ya Tuhan sendiri yang bawa saya. Makanya berkat paling utama tuh buat saya sebetulnya bukan kesembuhan, tapi keselamatan. Nah, itu pertama. Yang kedua itu saya belajar bahwa namanya orang sakit, kita pasti punya pikiran negatif. Kita pasti selalu berpikir bahwa nggak mungkin saya sembuh, nggak mungkin saya sembuh. Ada aja gitu pikiran-pikiran negatif yang bilang, udah di treatment kayak gini kan nggak berhasil, nggak bisa sembuh. Tapi saya selalu pegang satu pemikiran ini bahwa
Jangan biarkan pikiran negatif itu masuk ke dalam pikiranmu, karena yang mustahil itu bagian Tuhan, Ya, bukan bagian kita. ya, ya. Jadi kita tuh cuman lakuin bagian kita, berdoa, percaya, taat. Hmm. Sisanya udah, walaupun orang bilang mustahil, sampai dokter juga bilang mustahil dulu. Untuk kasus saya yang anemia aplastik, dia bilang mustahil, nggak mungkin. Tapi ternyata mungkin, kata Tuhan. Ya, 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 ya. Oke, terima kasih Yuli. Jadi teman-teman, karena memang ya kadang-kadang kita itu kalau misalnya aja ya ditanya sama ibadah di gereja gitu, terus ditanya sama pendetanya gitu ya, apakah saudara mau mengalami kuasa Tuhan? Amin. Mau mengalami mujizat Tuhan? Iya gitu. Kalau dipikir-pikir, mujizat itu dibutuhkan dalam kondisi yang sudah tidak biasa. Misalnya dokter udah angkat tangan, secara ekonomi udah nggak masuk akal. Kalau masuk akal, kan jangan mujizat. Kita dalam kondisi yang baik, yang sehat, lalu ditanya, mau mengalami mujizat? Amin. Itu aminnya nggak sadar tuh sebenarnya. Itu sih yang sama. Mau mengalami masalah yang luar biasa? Nggak mau. Mau sakit yang dokter angkat tangan? Nggak mau. Tapi kalau pertanyaannya dibalik, gitu. Mau mengalami mujizat Tuhan? Amin. Semuanya amin. Mau mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa? Amin. Jadi ya, tapi saya bukan berarti lain kali jangan amin gitu ya. Hanya menyadarkan bahwa Tuhan izinkan keadaan yang luar biasa yang sampai kita hopeless, dokter angkat tangan, secara ekonomi mustahil, sudah nggak mungkin. Ya disitulah baru kuasa Tuhan muncul. Kuasa Tuhan nyata. Saya mengalami, bukan diri saya ya, waktu COVID Delta, ya anak saya belum divaksin. Waduh, kena COVID Delta. Pas musim-musim Jakarta, rumah sakit semuanya penuh, nggak ada. Tabung oksigen kosong. Butuh antibiotik 30 cuma 9. Butuh antibiotik ya 30 cuma ada 9. Kalau ada antivirus butuh 40 cuma ada 6 butir. Di mana-mana kosong, karena Indonesia juga negara ajaib ya, negara yang misalnya nggak usah pakai resep dokter bisa beli antibiotik. Makanya ternyata orang-orang sehat pun juga beli obat buat cadangan, jaga-jaga kalau terkena. Yang terkena beneran, kagak kebagian. Jadi emang ini negara yang ajaib juga. Itu membuat anak saya sesak nafas sampai 3 minggu, ya karena dia belum divaksin. Ya orang divaksin nggak menjamin nggak kena, tapi kalau kena kan gejalanya cuma ringan. Tapi anak saya sampai pingsan 2 kali, tergeletak di lantai, sesak nafas, obat kodok kosong. Wah itu saya punya teman dokter banyak sekali karena saya punya program selain sahabat orang sakit juga pola hidup sehat. Tapi ya saat itu semua dokter sibuk. Di telepon nggak diangkat, di WA pagi jawabnya besoknya, jawab WA malam jawabannya besok pagi. Saat itulah juga saya berkata bahwa keterkenalan saya nggak membuat saya punya teman yang mensupport saya atau dokter yang bantu saya. Kita merasa hebat, merasa terkenal, merasa punya jaringan kuat. Wah, jejaringnya kuat, networking-nya bagus banget. Wah, padahal temannya banyak. Ada saatnya semuanya sibuk dengan kehidupannya masing-masing karena emang masa pandemi. Nah, saat itulah saya betul-betul harus merawat anak saya karena istri saya ketularan, pembantu saya tergeletak. Udah, saya pun sebenarnya diabetes. Jadi kalau dibicara COVID ya komorbid. Maka saya jadi ingat juga yang ayat yang sama yang ingin saya baca sekali lagi malam hari ini. Sebab dia sendiri akan berjalan di depanmu, dia sendiri akan menyertai engkau, dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut dan jangan patah hati. Ayat yang lain jangan kecut hati. Ayat yang lain jangan cemas. Ayat yang lain jangan tawar hati. Maksudnya ayat yang sama tapi terjemahan yang lain. Maka saat itu betul-betul kita diajar, saya diajar untuk sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Dan hari ini saya bisa bersaksi juga bahwa kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan. Nah, saya akan kembali ke Yuli ya. Yuli, sekarang boleh berikan pesan terakhir buat para pemirsa yang akan atau yang melihat acara ini, ya ini taping, rekaman, tapi ya begitu ditayangkan bukan rekaman lagi. Ya, pesan pemirsa dari program Sahabat Orang Sakit, silakan.
Ya, untuk Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang sekarang masih berbeban berat atau yang sekarang masih mengalami sakit, tetap percaya, tetap andalkan Tuhan. Apapun yang terjadi, tetap andalkan Tuhan. Tuhan yang pernah menolong saya, pasti Tuhan juga akan menolong kalian. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih. Ya, saya kembali ambil teman-teman, Bapak Ibu semuanya, percaya Tuhan. Ya, saya sedang membagi-bagi buku. Jadi teman-teman nanti kalau mau buku saya yang terbaru, saya bagi, tapi bukan bentuk buku cetak ya, bentuk file PDF. Anda bisa catat nomor WA saya 0812 991 9283. Nomor saya ini terbuka, banyak orang tahu. Yang penting Anda WA, jangan telepon karena HP-nya selalu di silent, nggak diangkat. Tapi Anda WA, Pak, saya mau bukunya. Buku apa? Buku yang membahas kitab Ayub, di mana Ayub sakit dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bukan cuma sakit, Ayub rumahnya roboh. Bukan cuma roboh, anaknya 10 ketimpa, meninggal semuanya. Belum selesai, istrinya datang dan berkata, matilah kau. Jadi Ayub mengalami masalah pernikahan, kehilangan 10 anak semuanya. Saya nggak bisa membayangkan, saya punya anak 3, satu pingsan aja hati saya udah kayak jantung saya udah mau putus. Tapi Ayub kehilangan 10 anak. Lembu, sapi, domba dirampok habis. Dan Alkitab berkata, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Keadaan yang separah Ayub saja Tuhan pulihkan. Saya bukan meremehkan kondisi Bapak Ibu, tapi sepertinya kok kondisi Bapak Ibu, teman-teman yang sekarang sedang sakit, sepertinya nggak separah Ayub. Apa yang saya mau katakan? Kalau Tuhan sanggup pulihkan Ayub, Tuhan sanggup pulihkan Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Dan buku Ayub saya bedah dalam 228 halaman, saya bagikan cuma-cuma. Saya berharap itu memberi inspirasi dan kekuatan, dan mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur hari ini Yuli memberikan kesaksian. Melalui sakitnya, dia sadar sesadar-sadarnya ada saatnya dia sendirian di kamar, di rumah sakit, tanpa suami, tanpa anak-anak, tanpa teman. Bahkan dokter pun ada saatnya angkat tangan. Yuli masuk dalam kondisi hanya bisa berdua dengan Tuhan, berharap sama Tuhan, mengandalkan Tuhan. Dan kami mendengar kesaksiannya, Tuhan tidak mengecewakan Yuli. Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan. Walaupun jalannya panjang, berharap sudah selesai dan sembuh, masuk dalam sakit berikutnya stadium 4. Tapi begitu hebatnya penyakitnya, begitu hebat juga kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan melebihi sakit penyakit. Kami berdoa Tuhan, kiranya kesaksian Yuli memberikan kekuatan juga kepada Bapak Ibu, teman-teman yang menyaksikan program ini. Kalau Tuhan sembuhkan Yuli, Tuhan sembuhkan Bapak Ibu dan teman-teman. Kalau Tuhan pulihkan anak saya sembuh, sehat. Tuhan pulihkan Yuli, Tuhan pulihkan Bapak Ibu, teman-teman yang menyaksikan program ini. Terima kasih Bapak, kami sudah berdoa, dan di dalam nama Tuhan Yesus yang mati bagi kami, bangkit bagi kami, disalib bagi kami. Dan firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh, oleh darahnya kita disucikan, oleh penebusannya nyawa kita diselamatkan dari kekekalan neraka, masuk dalam kekekalan hidup di kerajaan sorga. Di dalam nama Yesus ada kesembuhan, dalam nama Yesus ada pemulihan, karena Tuhan Yesus Kristus adalah firman yang menjadi manusia, Mesias, Juru Selamat. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk Yuli yang sudah bersaksi. Kiranya Terima kasih Pak Jarot. terima kasih juga teman-teman program ini. Tuhan memberkati.